berjalan dalam 11 tahun. Tahun 2023 adalah terakhir yang untuk mensyukuri kepada Tuhan apa yang saya buat dan apa yang jemaat buat. Laporan panitia pembangunan gedung gereja Jemaat Bethesda Madi. Kerasis WH Inaratani. Yang terhormat Bapak Koordinator Paniai dalam hal mewakilinya. Yang terhormat Ketua Kerasis WH Inaratani. Yang terhormat Ketua Kerasis Kota Jayapura di Jayapura. Yang terhormat para pendeta gembala sekerasis WH turut hadir dalam acara syukuran. Yang terhormat Bapak Bupati Paniai dalam hal mewakilinya atau kami pemerintah yang terkecil. Yang terhormat para pimpinan OPD yang turut hadir dalam kegiatan. Yang terhormat para kaum profesional serta tokoh intelektual yang turut hadir dalam kegiatan syukuran. Para tamu undangan yang kami hormati. Bapak Ibu seluruh umat Tuhan Bethesda Madi, umat Tuhan jemaat lainnya yang turut acara syukuran Jemaat Bethesda Madi. Salam sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pendahuluan latar belakang. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang memberi nafas dan kehidupan kami, sehingga saat ini kita masih dan kesehatan, kekuatan bagi pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan. Gereja sebagai persekutuan umat yang terpanggil untuk bersekutu, bersaksi, melayani sesuai dengan amanat agung. Baginda mulai dari Yesus sebagai kepala gereja kita. Gereja kini Jemaat Bethesda Madi sebagai jemaat Kristiani yang terpanggil pula terus menerus pelayanan amanat agung Tuhan Yesus Kristus tersebut pernah berubah untuk membangun, memperbaharui keutuhan gereja di tengah-tengah tantangan zaman untuk memberikan Injil kepada segala makhluk yang dilayani yang di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Sesuai dengan bunyi firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus 14 ayat 12 yang berbunyi demikian. Berkala dengan berkarunia-karunia rohani, berusaha untuk berlimpah-limpah demi pembangunan gereja. Dan Efesus 4 ayat 12 yang berbunyinya untuk melengkapi orang-orang kudus dan bekerja pelayanan untuk membangun tubuh Kristus dalam pengembangan tugas dan mulia ini. Kami segenap umat kini Jemaat Bethesda Madi merasa terbeban dengan kekurangan fasilitas pendukung pelayanan seperti renovasi pembangunan gedung gereja, pembakaran gereja, penimbunan di halaman gereja, penataan halaman gereja, dan air semen di halaman gereja. Dan di samping ada membangun gedung sekolah minggu gereja. Dan juga dalam hal itu kami satu paketan kami perumusan secara gereja mulai dari tahun 1952 sampai 2023. Di Jemaat Bethesda Madi dan pengecetan terhadap pengelapan terakhir, sehingga menjadi satu program yang beban pengurus jemaat
Bethesda Madi selama ini beberapa periode, yaitu periode 2011 sampai 2015, dan selanjutnya lagi periode 2015 pergi 2022, dan juga periode 2022-2026. Dari program-program yang ditetapkan oleh BPJ dalam rapat umum RMJ, program pembangunan renovasi pembangunan padang gereja, pemekaran gereja, penimbunan, penataan, dan ada beberapa kegiatan dan permusuhan sejarah dan jemaat Bethesda Madi dan pengecetan dan rapat terakhir. Ini menjadi program prioritas yang harus diselesaikan secepatnya untuk mengerjakan pekerjaan pembangunan menjadi program prioritas ini dalam rapat tahunan BPJ tahun 2011. 11 Januari merekomendasikan untuk pembentukan panitia pembangunan. B. Maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan adalah pembangunan ini adalah: 1. Gereja merupakan tempat ibadah bagi Tuhan dan juga simbol bekerja sama persatuan jemaat sehingga di dalam menjadi persekutuan dan persaudaraan erat dalam kasih Kristus. 2. Untuk meningkatkan produktivitas pelayanan dan optimal dengan persediaan gedung gereja sebagai perlengkapan sarana yang memadai sebagai tempat pelayanan umat Tuhan di tempat Bethesda Madi. 3. Jemaat Bethesda Madi merupakan gereja sentral di depan ibu kota pemerintah Kabupaten Paniai di Madi dalam rangka peningkatan pelayanan dan pembinaan iman bagi umat Tuhan dan warga jemaat. 2. Dasar pelaksanaan dalam pembangunan. Dasar dari pelaksanaan pembangunan gedung gereja ini adalah: 1. Firman Tuhan dalam kitab Korintus 14 ayat 12 berbunyi demikian juga: berkailah dengan berkarunia-karunia roh berusaha rohani. Maaf ulang. Firman Tuhan berbunyinya demikian: berkailah dengan berkarunia-karunia rohani, berusaha untuk berlimpah-limpah pembangunan gereja. Dan Efesus 4 ayat 12 yang berbunyinya: untuk melengkapi orang-orang kudus dan bekerja pelayanan untuk membangun tubuh Kristus. 2. Program kerja menurut jemaat BPJ selama 2 periode pelayanan dari 2015 pergi 2020 dan 2022 melanjut 2026. 3. Surat keputusan pada pengurus jemaat BPJ nomor 05 panitia pembangunan GKIP gereja Bethesda Madi bulan 5 2015 tentang panitia pembangunan gedung gereja. Surat keputusan serta program kerja pada pengurus jemaat tersebut menjadi dasar hukum yang penting bagi panitia untuk kerja sama dan diwujudkan di harapan jemaat Bethesda Madi. Adapun pengurus dari panitia pelaksanaan pembangunan gereja Gema Injil TV jemaat Bethesda Madi sebagai berikut: komposisi: pelindung Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Penasihat: Ketua Kelas Suhedi Badan Pengurus Jemaat Bethesda Madi. Ketua
Yan Yogi Ese. Ketua 2 Julius Pigai. Sekretaris Johan Yogi. Sekretaris 2 Minase Yogi. Bendara 1 Yus Pigai. Bendara 2 Berkian Yogi. Seksi-seksi yang bisa kami sebutkan adalah seksi usaha dana Peter Mote, Minase Yogi, Iko Kabai, Deki Yadi. Seksi teknis pembangunan Filipus Yogi, Alpus Giai, Thomas Agapa, dan yang lain. Seksi perlengkapan Japet Tadi, Harmahum, Yance Kabai, Harmahum, Mikael Pigai yang sudah ada di antara kita, Yosef Pigai, Yosef Naipa, Yosef Agapa, Petrus Kabai, dan juga ada teman-teman lain juga. Waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan. Waktu dan tempat pelaksanaan pembangunan adalah 1. Waktu pelaksanaan pembangunan gedung gereja. Pemekaran penataan halaman dilaksanakan secara bertahap yang 2011 sampai 2023. Tempat pembangunan gedung gereja, pemekaran penataan halaman Jemaat Bethesda Madi kelas siswa Narotani, Kecamatan Pandia Timur. Luas bangunan panjang 36 meter kali lebar 22 meter. 5. Tahapan-tahapan pembangunan. Tahapan-tahapan pembangunan secara bertahap yang telah kami kerjakan panitia sebagai berikut. 1. Penentuan tata letak pembangunan dan pembuatan. 2. Pembangunan gedung gereja Jemaat Bethesda Madi. 3. Pemekaran gedung gereja Jemaat Bethesda Madi. 4. Penimbunan di halaman gereja. 5. Penataan halaman gereja. 6. Cor semen di halaman gereja. 7. Gedung gereja sekolah minggu atau ruang sekolah minggu di samping gereja di samping. Yang ke-8, perumusan sejarah mulai dari tahun 1952 sampai 1952 sampai 2023. Tahapan terakhir, pengecetan tahapan terakhir yang kami sedang lakukan dalam tahun ini. Sumber dana. Adapun sumber pendapatan pembiayaan gedung gereja kami Bethesda Madi sebagai berikut. Sumber berupa uang tunai. Dalam sumbangan ini saya tidak akan sebutkan semua. Siapa memberi banyak, siapa yang akan dapat pahala di sini. Kalau saya kasih hadiah, saya bisa sebutkan. Saya kasih juara, saya bisa sebutkan. Tetapi yang pemberi dengan Yang Maha Kuasa, yang diberkati oleh Tuhan dalam keluargamu, tanahmu, di rumahmu. Jadi saya bisa sebutkan hanya perwakilan dari 3 saja. Di luar dari Bethesda Madi, dan juga secara jumlah saya akan disebutkan dan saya akan bacakan. Sumber berupa uang tunai. Sumbangan atas nama Pemda Kabupaten Paniai pada tahun 2013 oleh mantan Bupati Harmahum Naftali Yogi Esos. Sumbangan sebesar 200 juta. 2. Sumbangan Pemda Kabupaten Nabire pada tahun 2012 oleh mantan Bupati Isayas Dol Esos MAP. Sumbangan bangunan Jemaat Bethesda Madi
Rp 10 juta. Yang ketiga, sumbangan sukarela atau sumbangan wajib dari jemaat. Api kopah, yang kopah, baru tigai, baru kudiai, tobai, bote, hemo, narimba, adi, bilai, jagai, kudiai, tobai, yatipai, api kopah, yang kopah dari jauh dekat, dari kota, pedesaan, dikorbankan sebesar 2.631 juta. Total dana pembangunan jemaat PTS Damani yang bersumber masuk sebesar Rp 2.841.430.000. Saya sering dengar saja saya bicarakan tentang kami selama membangun gereja kota dari itu pembela media media itu iki juga itu oh jemaat kan ini ada waktu ada berbicara dia ada itu baru ada itu kita jawabnya betul media betul. Sumbangan berupa bahan bangunan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan atas nama John Nicholas Bidome, semen 70 sak. Rincian pengeluaran. Total dana pembangunan jemaat PTS Damani mulai dari awal sampai terakhir sejumlah 2.851.430.000. Penutup, Tuhan Allah tidak akan memberikan janji kepada kita bahwa hari ini pasti akan hujan atau besok pasti hari cerah. Semua itu adalah mekanisme yang telah menjadi penuh alam dan pengelola dan merencanakan takdirnya yang akan menjadi dalam hidup kita umat. Sebagai manusia, kewajiban kita sebagai manusia, kewajiban kita adalah berusaha berkuat tenaga dengan mencerminkan dan optimisme yang kuat bahwa justru dengan tekad tersebut Tuhan Allah akan memberikan perwujudan semua tujuan yang cita-cita mintalah akan dibukakan. Demikian penyampaian firman Allah yang Matius pasal 7 ayat 7. Tentunya dengan keyakinan agar firman Tuhan ini kami umat mulai gembala sampai kepada jemaat, pendeta sampai kepada jemaat, panitia pembangunan ini telah berusaha berkorbankan berupa sekuat mungkin demi perwujudan berdirinya satu rumah Tuhan yang dapat menjadi umat yang terjemahkan menjadi kelas sosial. Kita manusia adalah umat yang mempunyai keharusan saling memberi, mendorong, mendukung, dan saling membantu terhadap semua hal-hal yang menuju kepada ketakwaan kepada Allah yang Maha Kuasa. Oleh karena itu, saya atas nama panitia membangun pembangunan menyampaikan ucapan terima kasih kepada setinggi-tingginya kepada semua umat dan pihak turut membantu mendukung kami panitia serta atas uluran antara yang dilakukan dan kesadaran setiap individu maupun institusi. Kami doakan sepenuhnya dan kembalikan ke seluruhnya agar bantuan Sang Pencipta Allah Bapa di surga
Semoga segala sumbangsi akan mendapatkan pembalasan kebaikan dan kelimpahan dari Allah Bapa di surga. Amin. Bethesda Bali 31 Oktober 2023. Panitia Pembangunan Gedung Gereja Jemaat Bethesda Bali. Ketua Yogi Ese, Sekretaris Johan Yogi, mengetahui pendeta setempat Luther Yogi,